Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irfan Car Freestyler. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman soal motor off-road tentunya ya. Apa saja yang perlu diganti untuk motor off-road dalam pemakaian 3 tahun. Jadi saya sudah bermain off-road ini selama 3 tahun. Sama ini motor odong-odong, bebek, dan motor pabrikan KLX gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, saya Irfan Car Freestyler mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, supaya puasa teman-teman di rumah berkah, lancar, amin. Ya, kita langsung lanjut. Kita akan review apa aja yang perlu diganti untuk motor trail yang sudah digunakan selama 3 tahun. Jadi motor trail ini punya saya ini 3 tahun. Ini pemakaiannya seminggu minimal 2 kali teman-teman ya. Jadi pasti buat main. Jadi ini motor bisa dibilang dihajar terus performanya. Dan yang memakai bukan cuma saya, jadi gonta-ganti yang memakai teman-teman, dan berat badannya varian, ada yang 100 kilo lebih, ada yang 50 kilo, dan macam-macam lah gas-gasannya. Dan ini motor juga buat balap enduro teman-teman, jadi bukan hanya buat off-road, cuman buat balap juga, dua-duanya ini. Dan alhamdulillah motor bebek saya ini sudah mendapatkan podium 5 kemarin tahun 2020 ini, yang menaiki Mas Boy 23, yaitu beliau adalah atlet enduro kebanggaan Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Dia memakai motor saya ini dan dapat juara 5 teman-teman ya. Nanti saya lihatkan pialanya. Nah, apa aja yang perlu diganti teman-teman ya? Kita dari motor KLX dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, apa saja yang perlu kita maintenance atau kita servis, kita ganti setelah pemakaian 3 tahun ya. Pertama-tama kita dari kawasan KLX saya. Ini mesin menggunakan mesin Mega Promono, sudah bore up 200 cc teman-teman. Lainnya masih standar semua, overall standar. Ini saya kasih lampu punya ini variasi. Jadi yang harus diganti itu gear teman-teman. Pemakaian 3 tahun tuh gear rantai itu sudah mulai aus, sudah mulai bunyi, sudah mulai kendor semua nih. Terus kemudian ini teman-teman, nah dalaman unit track dari rantai, kemudian ini hose unit track atau teflonnya ini sudah aus, jadi motor jadi agak ceper teman-teman ya. Kemudian apa ya teman-teman ya, laker bearing roda, terus karet bodi ini masih standar semua, jadi perlu diganti itu teman-teman. Pump steer masih aman, hanya menyetel aja. Terus shock depan masih aman, nggak ada kendala sih. Jadi cuman itulah kalau motor yang sport KLX yang perlu diganti. Ya teman-teman, tadi dari sektor bodi yang perlu diganti itu, jadi pertama gear, kemudian rantai ya, ini gear set, kemudian hose unit track, teflonnya itu, kemudian sektor mesin. Mari mas. Nah, di sektor mesin ini yang perlu diganti biasanya kampas kopling, terus kemudian biasanya piston. Kalau udah agak ngebul kita ganti.
karena kita kan pakainya RPM gede itu teman-teman, jadi wajar 3 tahun. Jadi yang diganti itu kalau setir mesin kampas kopling, piston gitu biasanya teman-teman ya, tergantung pemakaian sih sebenarnya, tapi rata-rata itu overall jadi masih aman ini. Kemudian yang bebek teman-teman, nah ini bebek juga sama 3 tahun. Ini yang saya ganti oli shock depan ini karena shocknya shock Tiger modifikasi bukan orisinil, jadi kita ganti ini apa oli shock. Kalau kalinya belum, bebeknya ganti oli shock. Kemudian ini mesinnya sudah ngebul teman-teman, karena ini 150 cc jadi standarnya 110, kita gedein, ini sudah ngebul. Terus kemudian biasa bearing lahar juga udah goyang, ini kita ganti. Kalau gear ini masih bagus, coba mas. Kalau gear ini masih bagus karena powernya tidak segede motor sport. Shockbreaker juga masih bagus, ini pakai dual shock unsport non tabung. Rantai masih lumayan daripada itu KLX nya. Kemudian komsteer teman-teman ya, komsteernya ini juga perlu ganti karena komsteernya masih standar, masih pakai punya Vega. Terus nah per kopling teman-teman soalnya kalian ini ya, jadi yang perlu diganti kalau bebek dari setir mesin yang pasti piston sudah 3 tahun karena penggunaannya sangat keras sekali ya teman-teman. Kita hajar terus buat balap juga buat apa adventure dan bergonta-ganti pembalap, bergonta-ganti joki. Kemudian kampas kopling dan pel kopling ya. Jadi saran saya kalau mengganti kampas kopling lebih baik sekalian dengan pelnya teman-teman. Karena kalau kita ganti kampasnya dan pelnya itu sudah lembek, itu pasti nggak akan maksimal. Jadi lebih baik kita mengganti sekalian pelnya, karena pelnya murah. Ini pelnya menggunakan smash, harganya hanya 20.000 4 biji. Jadi ini masih orisinil menggunakan kampas biasa, apa kampas orisinil Vega atau Jupiter. Cuman pelnya diganti punya smash. Kalau ini masih standar pelnya, KLX nya nggak dirubah-rubah, masih aman semua. Terus udah sih teman-teman, menurut saya itu yang perlu diganti. Rem-rem aman semua, masih bekerja dengan baik. Oke teman-teman ya, bentar saja begitu sharing apa saja yang perlu diganti untuk motor off-road setelah pemakaian 3 tahun ya teman-teman. Jadi begitu vlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang selalu menyimak channel Irfan Sky Freestyler. Semoga dimudahkan rezekinya dan panjang umur, amin. Thank you.